Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Maulida, mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Bakti Kencana, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait masalah gizi pada kelompok rentan. Video ini dibuat untuk memenuhi praktikum pada mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan Reproduksi. Apa sih istilah kelompok rentan gizi itu? Kelompok rentan gizi adalah suatu kelompok di dalam masyarakat yang paling mudah menderita gangguan kesehatannya atau rentan karena kekurangan gizi. Biasanya kelompok rentan gizi ini berhubungan dengan proses kehidupan manusia. Oleh sebab itu, karena terdiri dari kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia, kelompok rentan itu terdiri dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, ibu menyusui, serta kelompok usia lanjut. Masalah gizi pada bayi dan cara mengatasinya. Yang pertama, berat badan bayi rendah. Berat badan bayi rendah adalah salah satu masalah gizi pada bayi sesuai dengan namanya. Kondisi berat badan lahir rendah ini terjadi ketika bayi baru lahir memiliki berat badan di bawah rentang normal. Idealnya bayi baru lahir tergolong memiliki berat badan normal jika hasil pengukurannya ada di rentang 2,5 gram atau 2.500 gram sampai dengan 3,5 kg atau 3.500 gram. Jadi, apabila berat badan bayi baru lahir yang berada di bawah 2.500 gram, itu menandakan bahwa ia mengalami masalah gizi berupa BBRR. Nah, yang kedua, gizi bayi kurang. Gizi kurang termasuk dari beberapa masalah gizi pada bayi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara asupan energi dan kebutuhan gizi harian. Dengan kata lain, asupan harian bayi dengan gizi kurang cenderung lebih sedikit dan tidak mampu mencukupi kebutuhan tubuhnya. Berdasarkan Permenkes No. 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak, bayi termasuk dalam kelompok gizi kurang saat pengukuran berat badan menurut tinggi badannya berada di bawah normal. Nah, setelah itu, gizi buruk pada bayi. Gizi buruk pada bayi adalah keadaan saat berat badan berdasarkan tinggi badan bayi berada jauh dari rentang yang seharusnya. Menurut Permenkes No. 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak menjabarkan bahwa pengukuran bayi dengan kategori gizi buruk yakni kurang dari 3 SD. Sama halnya seperti gizi kurang yang mencakup beberapa masalah. Gizi buruk pun demikian. Nah, setelah itu masalah gizi lebih pada bayi. Masalah gizi lainnya yang juga bisa dialami bayi yaitu kelebihan gizi. Kelebihan gizi alias gizi lebih adalah kondisi saat berat badan berdasarkan tinggi badan si kecil berada di atas rentang normal. Bayi dengan gizi lebih bisa memiliki salah satu dua kondisi, yaitu antara berat badan lebih atau overweight dan obesitas pada bayi. Nah, setelah itu masalah gizi stunting pada bayi. Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada tubuh bayi. Kondisi ini membuat panjang atau tinggi badan bayi tidak sesuai dengan rata-rata anak seusianya. Stunting pada bayi bukan hal yang bisa dianggap remeh. Jika tidak segera diketahui dan ditangani dengan tepat, stunting dapat membuat perkembangan fisik maupun kognitif bayi terhambat dan kurang optimal di kemudian hari. Nah, setelah itu masalah gizi pada balita. Menurut UNICEF, status gizi pada balita dipengaruhi langsung oleh asupan makanan dan penyakit infeksi. Asupan zat gizi pada makanan yang tidak optimal dapat menimbulkan masalah gizi kurang dan gizi lebih. Masalah gizi pada balita antara lain yang pertama kekurangan energi protein, lalu kekurangan vitamin A, anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium, dan gizi lebih. Menurut Silowati dan Kuspionto 2006. Masalah gizi pada balita adalah stunting. Setelah itu kebutuhan gizi pada balita.
Masa balita merupakan masa kehidupan yang sangat penting, yang mana berlangsung proses tumbuh kembang sangat pesat, yaitu pertumbuhan fisik dan perkembangan psikomotorik, mental, dan sosial. Stimulasi psikososial dimulai sejak dini dan tepat waktu untuk tercapainya perkembangan psikososial yang optimal. Dalam mendukung pertumbuhan fisik balita, perlu petunjuk praktis makanan dengan gizi seimbang, salah satunya dengan makanan aneka ragam, makanan yang memenuhi kecukupan gizi. Kebutuhan gizi pada balita diantaranya energi, protein, lemak, karbohidrat, air, vitamin, dan mineral. Setelah itu, masalah gizi anak sekolah dan kebutuhannya. Yang pertama ada gizi kurang. Gizi kurang adalah gizi yang diperoleh seseorang untuk melalui konsumsi makanan setiap hari berperan besar untuk kehidupan anak tersebut. Analis lanjut data Rikesdas 2010 menyatakan bahwa defisit energi populasi anak sekolah 6-12 tahun sebesar 294 kalori per hari. Sedangkan analisis review terhadap berbagai penelitian bidang gizi dan kesehatan di Indonesia, anak usia sekolah mengalami defisit asupan energi sebesar 35% dan defisit asupan protein sebesar 20% dan angka kecukupan gizi. Selain itu, 20% anak memiliki kebiasaan makan kekurangan dari 3 kali sehari. Setelah itu, gizi lebih. Kelebihan berat badan yang terjadi akibat asupan energi yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan tersebut dengan kondisi gizi lebih. Nah, setelah itu masalah gizi pada lansia. Masalah gizi pada lansia yang sering terjadi adalah penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, perubahan indera pengecap, gangguan mengunyah, gangguan menelan, konstipasi, dan kesulitan akses makanan. Di samping itu sering terjadi gizi kurang, kelebihan berat badan, dan obesitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.